Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi ba'atha ilaina rasulan hadiyan ila dinihil qawim wa haqqa jihadi ibtigha'a mardati rabbir rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailuha min naril jahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi hadana ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram rahimakumullah.
أوصيكم ونفسي بتقوى الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Bukankah setiap manusia itu memiliki sifat, watak, karakter yang berbeda, sehingga tidak mungkin kita memaksa seseorang itu harus memiliki akhlak dan kepribadian yang persis sama. Dalam menanggapi masalah ini tentunya kita harus menyadari bahwa akhlak adalah merupakan faktor yang sangat menentukan apakah seseorang itu bisa dihormati, bisa dihargai, bisa disenangi orang lain atau tidak. Dengan akhlak dan kepribadian, seseorang bisa menunjukkan dirinya kepada orang lain. Oleh karenanya, setiap orang Islam harus mampu menjaga akhlak dan kepribadiannya dengan baik, dengan cara menunjukkan nilai-nilai akhlak yang mulia, perilaku-perilaku yang baik, serta akhlak yang mulia, terutama perilaku benar, jujur, dan amanah. Mengapa ketika sifat tersebut selalu memperoleh perhatian secara khusus? Karena sudah tidak bisa dipungkiri lagi kalau ketika sifat tersebut semakin dilecehkan oleh masyarakat. Coba bayangkan kalau diri kita ini dibohongi oleh orang lain, betapa kesalnya diri kita. Begitu juga kalau diri kita ini, janji-janji kita ini diingkari oleh orang lain, betapa sakitnya diri kita. Apalagi kalau kita sudah menaruh kepercayaan kemudian dikhianati, betapa marahnya diri kita. Mengapa begitu mudah orang-orang di kalangan kita ini sering mengingkari, sering membohongi? Padahal kepercayaan menurut kalangan bisnis itu adalah merupakan faktor utama yang sangat menentukan. Bahkan kalau dikaji lebih jauh lagi, perilaku bohong, kemudian ingkar janji, dan khianat adalah merupakan perangai buruk serta merupakan ciri-ciri kemunafikan, karena di dalamnya terdapat unsur meremehkan orang lain. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang umatnya untuk memelihara sifat-sifat tersebut. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, ayatul munafiki salasun, in soma wa shalla wa za'ama annahu muslim, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Walaupun ia melaksanakan ibadah puasa, menjalankan ibadah sholat, mengaku dirinya sebagai umat Islam, jika berbicara bohong, jika berjanji selalu mengingkari, dan jika diberi amanat berkhianat. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Dari pengertian hadis tersebut di atas bisa kita tafsirkan bahwasanya orang munafik itu adalah orang yang bertolak belakang antara zahir dan batinnya. Zahirnya mengakui dirinya sebagai orang Islam, tapi batinnya kadang-kadang mengingkari. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang munafik itu adalah orang yang tidak jujur dalam segala hal, baik ucapan maupun perbuatannya. Maksudnya adalah
walaupun orang itu mengaku dirinya sebagai umat Islam, walaupun dia melaksanakan ibadah sholat dan menjalankan ibadah puasa, tetapi selama itu juga ia melakukan kebohongan-kebohongan, pengingkaran-pengingkaran serta pengkhianatan-pengkhianatan, maka ia termasuk golongan orang-orang munafik. Jelasnya sifat munafik itu telah meracuni masyarakat. Tapi ironisnya sifat-sifat tersebut justru yang melakukan adalah banyak orang-orang Islam itu sendiri. Fenomena semacam ini bisa kita lihat dari adanya suatu kenyataan dalam kehidupan kita sehari-harinya, di mana sifat munafik telah menyusup ke lubuk hati orang-orang Islam begitu dalam, sehingga seringkali menimbulkan perilaku-perilaku sosial yang menjengkelkan serta merusak nilai-nilai akhlakul karimah. Terus apa yang harus kita lakukan? Karena hal ini menyangkut masalah perbaikan moralitas manusia, maka langkah konkret yang harus kita upayakan sebagai pembenahan agar supaya kita terhindar dari berbagai macam perbuatan-perbuatan kemunafikan, maka pertama yang perlu kita upayakan adalah kita harus membudayakan rasa malu untuk melakukan sifat-sifat tersebut. Setelah kita merasa malu jika melakukan kebohongan, pengingkaran dan kemunafikan, maka langkah kita selanjutnya adalah mengajak kepada masyarakat agar supaya memberikan rasa hormat dan simpati kepada orang-orang yang berlaku benar, jujur, dan amanah. Hadirin muslimin jamaah rahimakumullah. Siddiq artinya benar, lawan katanya adalah bohong. Sifat siddiq adalah merupakan sifat yang sangat utama yang harus dimiliki oleh setiap orang Islam, karena hal ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taubah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang benar. Hadirin muslimin rahimakumullah. Berkata benar, tidak bohong, adalah mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa dalam kehidupan masyarakat, baik berbangsa dan bernegara. Berbuat benar adalah merupakan sifat mental yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam di dalam mengembangkan kualitas sumber daya umat manusia guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang umatnya untuk berbuat bohong. Tetapi tidak semua bohong itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada 3 bohong yang diperbolehkan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah bohongnya seorang suami kepada istri dengan tujuan ingin menyenangkan dan membahagiakan. Yang kedua, bohong dalam hal politik dan strategi berperang. Sedangkan bohong yang ketiga adalah bohongnya seseorang di dalam mendamaikan saudaranya yang sedang bertikai, agar supaya terhindar dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan seperti pembunuhan dan sebagainya. Kalau bohong seperti ini adalah merupakan suatu kewajiban. Jika kita berbohong dengan demikian, maka bohongnya itu adalah berpahala. Tapi perlu diperhatikan bahwasanya semua perbuatan baik jika bisa dicapai tanpa harus berbohong, maka janganlah berbohong. Karena bagaimanapun bohong itu hukumnya haram. Hadirin muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah ingkar janji. Lawan katanya adalah menepati janji. Menepati janji adalah merupakan sifat yang sangat terhormat yang harus selalu dimiliki oleh umat Islam. Karena hal ini juga merupakan suatu perintah agama. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Janji menurut Islam adalah hutang. Hutang harus dibayar. Ajaran ini jelas-jelas sejalan dengan nilai-nilai kedisiplinan yang semakin berkembang dalam masyarakat modern, terutama dalam konteks kehidupan modern ini, di mana masyarakat dituntut harus selalu memiliki hidup yang penuh dengan teguh dengan janji, dengan nilai-nilai kedisiplinan, serta menghormati peraturan-peraturan yang berkembang dalam masyarakat global. Kemudian yang ketiga adalah amanah. Amanah artinya jujur atau terpercaya. Lawan katanya adalah khianat. Amanah adalah merupakan sifat yang sangat terhormat dan sangat mulia, yang harus selalu dimiliki dan harus dijalankan oleh umat Islam dalam kehidupan kita sehari-harinya. Karena sifat amanah ini adalah merupakan sifat yang bisa membawa masyarakat menjadi tentram dan damai. Apalagi kalau sifat amanah itu dilakukan oleh para pemimpin bangsa dan negara, insya Allah akan membuat masyarakatnya menjadi masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun sebaliknya, jika bukan amanah yang dilakukan tapi pengkhianatan yang dilakukan, maka akan menimbulkan malapetaka dalam masyarakat itu sendiri. Hal ini pernah disampaikan oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Alusi Numan bin Abdullah bin Muhammad Al-Barakati, seorang ulama besar dari Baghdad. Beliau pernah ditanya oleh seorang muridnya, "Ya Syekh, bagaimana negara itu bisa berkembang dengan baik?" Beliau menjawab, negara bisa berkembang dengan baik itu kalau ditopang dengan 3 faktor. Yang pertama adalah faktor militer yang kuat, yang kedua faktor ekonomi yang kuat, dan yang ketiga faktor amanahnya para pemimpin. Kemudian ditanya lagi, "Ya Syekh, bagaimana kalau negara itu tidak didukung oleh ekonomi yang kuat?" Insya Allah negara masih bisa berjalan. Kemudian pertanyaan yang kedua, "Ya Syekh, bagaimana kalau negara itu tidak didukung oleh militer yang kuat?" Percayalah, insya Allah negara masih bisa berjalan. Kemudian pertanyaan yang terakhir, "Ya Syekh, bagaimana kalau negara itu didukung oleh ekonomi yang kuat, didukung oleh militer yang kuat, tapi tidak didukung oleh amanahnya para pemimpin? Hancurlah negara itu." Hal ini bisa dibuktikan dari adanya suatu kenyataan, di mana Rasulullah SAW yang pertama kali memimpin umat Islam membangun kota Madinah, di mana pada waktu itu Rasulullah tidak didukung oleh ekonomi yang kuat. Dari mana Rasulullah bisa membangun ekonomi yang kuat? Karena pada waktu itu umat Islam selalu dihadapkan dengan peperangan dan peperangan. Begitu juga pada waktu itu Rasulullah SAW juga tidak didukung oleh militer yang kuat. Dari mana didukung oleh militer yang kuat? Karena pada waktu itu jumlah umat Islam masih sedikit. Akan tetapi Rasulullah didukung oleh sifat amanahnya, maka dalam waktu relatif singkat Rasulullah mampu membangun kota Madinah yang damai dan tentram. Dan pada waktu relatif singkat Rasulullah mampu menguasai seluruh jazirah Arab. Kemudian dilanjutkan para sahabat-sahabatnya yang begitu amanah kepada rakyatnya. Maka dalam waktu singkat pula umat Islam mampu mengalahkan negara-negara besar pada waktu itu, yaitu negara Persia dan Romawi. Sehingga pada waktu itu Islam benar-benar menjadi dambaan para umat. Oleh karena itu, pada saat ini sebentar lagi kita akan menghadapi pilihan presiden. Untuk itu, pilihlah sesuai dengan hati nurani panjenengan. Mana di antara para pemimpin yang menurut hati panjenengan itu yang lebih amanah. Insya Allah dengan sifat amanah akan mampu mensejahterakan bangsa dan rakyat Indonesia. Dengan demikian
insya Allah akan melaksanakan perintah para leluhur kita yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menjadikan bangsa dan negara Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin masyarakat muslim rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah, marilah kita camkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La imanallah amanatallah, la dina liman la adahlah. Tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kalau orang itu tidak amanah, dan tidak dikatakan sebagai orang itu memiliki agama jika tidak menepati janji-janjinya. Hadirin, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini membawa guna dan manfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'na wa iyyakum bima fi wadhikil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala wa barik Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirin al-kiram rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza man taqwa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wahdhuril kafarata a'da'ad-din. Allahumma aslih ra'iyata waj'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah waj'alna min su'ada'i darin wa 'afiyati was salamah ya dzal jalali wal ikrami wal izzah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.